Assalamualaikum, Dokter Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Salam Dokter Vita, wabarakatuh. Satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia. Berbakti selalu berkarya, menuju bangsa sehat sejahtera. Dengan adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etika cipta, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas menekal. Derapkan lekas satukan cipta, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu. Ini pakai pengantar dari ID Surabaya apa langsung ya? Langsung kelihatannya. Moderator langsung ya? Atau dari kantor ID? Nggih, Dok, monggo langsung, Ya. Dok. Oh, langsung. Siap. Nggih. Jadi sore hari ini kita akan berdiskusi banyak terkait deteksi dini ya, kanker serviks pada pelayanan primer, terutama screening strateginya ya. Hari ini kita mendatangkan 2 tokoh pakar di bidangnya, Dr. Indra Yuliati, subspesialis SPOG subspesialis onkologi, dan Dr. Khairunisa Novitasari, Klin. Waktu kita hanya 1 jam gitu ya, sayangnya ya. Jadi kita tidak bisa berlama-lama. Mungkin nanti diskusi yang lebih kita tekankan di diskusi. Tapi sebelum mengawali diskusi kita akan memulai beberapa materi dari narasumber ya. Jadi yang pertama nanti 15 menit oleh Dr. Indra, kemudian 15 menit yang berikutnya materi oleh Dr. Khairunisa, kemudian diskusi 15 menit, kemudian nanti yang terakhir 5 menit terakhir diisi dengan tips-tips medis bagi dokter umum gitu ya. Oke. Dokter Kita Nisa mulai dulu, Dokter Wita. Nggih, Dok. Oh, ya enggak tahu ya pemateri satu saja Dr. Nisa. Nggih, saya, Oke, Dok. ya silakan. Nggih. Baik, Silakan Dr. terima Nisa, kasih. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat guru-guru saya, Dr. Wita, Dr. Indra. Mohon izin, Dok. Ini saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Dok? Ya. Jelas, Selamat. Dr. Nisa, silakan ya. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Waalaikumsalam saya warahmatullahi sedikit wabarakatuh. berbagi mengenai deteksi dini pada kanker serviks pada primary care. Jadi sebelum kita ke deteksi dini, mungkin sekilas saja saya review tentang kanker serviks. Jadi kanker serviks ini adalah kanker atau keganasan yang tumbuh pada leher rahim, di mana disebabkan oleh infeksi virus HPV yang persisten. Nah, kalau berdasarkan data sampai saat ini itu masih menjadi peringkat 4 paling sering di wanita secara global dengan 600.000 kasus baru dan 300.000 kematian. Kemudian di Indonesia juga sama, dia menempati peringkat kedua paling sering setelah kanker payudara dengan angka kejadian 36.000 kasus baru dan 21.000 kematian. Jadi kematiannya lebih dari 50%. Ini masih menjadi ironi, kenapa? Karena pasien kebanyakan datang pada stadium lanjut. Nah, padahal kanker serviks ini bisa dicegah karena penyebabnya sudah jelas karena infeksi virus HPV tadi. Kemudian natural historinya perjalanan sejak infeksi HPV persisten sampai jadi kanker serviks itu membutuhkan waktu yang lama. Sudah ada vaksin dan sudah ada metode screeningnya. Ini tadi terkait penyebab kanker serviks sekilas saya bahas. Jadi ada yang HPV related, ada yang non related, tapi yang HPV related itu jauh lebih banyak sekitar 99% dengan terbanyak disebabkan oleh HPV 16 dan 18. Kemudian ini tadi mengenai natural historinya. Nah, ini jadi ada periode di mana dari infeksi HPV ke kanker serviks itu kita bisa melakukan screening. Jadi ada periode di mana terjadi yang namanya lesi prakanker di sini sehingga kita bisa melakukan screening. Ini saya sedikit membahas mengenai WHO, target WHO untuk eliminasi kanker serviks, angka keramatnya adalah 90, 70 dan 90. Di mana 90% diharapkan semua wanita itu sudah mendapatkan vaksinasi pada usia 15 tahun. Kemudian 70% wanita dilakukan screening dengan high performance test itu pada usia 35 dan 45 tahun dan 90% wanita yang terdiagnosis dengan kanker serviks itu mendapatkan penanganannya secara adekuat. Kemudian di
dijabarkan lagi dengan rencana aksi nasional untuk eliminasi kanker leher rahim di Indonesia yang mulai tahun 2023 sampai targetnya adalah 2030, di mana angkanya sedikit berbeda dengan WHO tadi adalah 90, 75, dan 90. Jadi 90 diharapkan semua wanita atau anak perempuan dan laki-laki mendapatkan imunisasi di usia 15 tahun. Kemudian 75% perempuan usia 30 sampai 69 tahun, jadi lebih lebar range usianya. Bisa dilakukan screening kanker serviks dengan high performance test yaitu HPV DNA. Kemudian 90% perempuan yang terdiagnosis dengan lesi prakanker ataupun kanker invasif mendapatkan tata laksana yang adekuat. Nah, jadi konsep dasar untuk pencegahan kanker serviks ini sebenarnya berada pada edukasi, yaitu promosi dan juga vaksin HPV sebagai primary pencegahan primernya. Kemudian secondary pencegahannya adalah dengan screening atau deteksi dini, yang dua ranah ini menjadi kompetensi dari dokter umum. Sedikit bercerita tentang vaksin. Jadi vaksin itu kita ada beberapa jenis untuk vaksin HPV, ada bivalen, ada quadrivalen, kemudian ada nonavalen, itu berdasarkan pada strain HPV yang tercover. Untuk saat ini di Indonesia itu masih menerapkan di mana di atas 15 tahun masih mendapatkan 3 suntikan, sedangkan di bawah itu bisa diberikan 2 suntikan. Untuk vaksin sendiri sebenarnya saat ini sudah masuk program nasional pemerintah, masuk di program RIAS, di mana pilot projectnya itu mulai 2016 sampai 2021 itu sekitar 20 kota atau kabupaten, kemudian membesar lagi di tahun 2023 sebanyak 112 kabupaten atau kota yang sudah tercover untuk program vaksin HPV ini sendiri, diberikan pada anak sekolah dasar usia 11 sampai 12 tahun, yaitu kelas 5 dan kelas 6 SD. Kalau berdasarkan rekomendasi CDC, sebenarnya vaksin itu bisa diberikan pada rentang 9 sampai 45 tahun, kemudian pada usia 9 sampai 11 tahun bisa diberikan 2 dosis. Untuk yang imunokompromis tetap diberikan 3 dosis, dan untuk kontraindikasi sendiri untuk kehamilan, kemudian ada lesi prakanker, demam ataupun reaksi hipersensitivitas itu kalau bisa ditunda pemberiannya. Kemudian kita masuk ke secondary pencegahan sekunder, yaitu dengan metode screening, di mana kalau WHO itu mengklasifikasikannya menjadi molekuler, sitologik, dan visual inspection. Kita bahas mengenai yang visual inspection dengan IVA. Jadi IVA ini masih menjadi alternatif screening yang paling baik pada setting low income countries, di mana kalau menurut WHO IVA ini adalah pengaplikasian larutan asam asetat 3-5% di serviks, kemudian ditunggu selama 1 menit, dilihat apakah ada lesi acetoide atau tidak. Kelebihannya karena ini tekniknya mudah, kemudian hasilnya bisa langsung dilaporkan kepada pasien, tidak memerlukan biaya yang mahal, kemudian tidak perlu juga pemeriksaan laboratorium. Jadi sangat cocok untuk low income. Kemudian terkait angka negatif palsu dari penelitian dari 1.200 pasien itu cukup rendah, hanya 3,21%. Nah, ini saya mulai bahas mengenai bagaimana tata caranya. Untuk IVA sendiri, kita pertama menyiapkan alat-alatnya dan bahannya seperti biasa, ada meja periksa, meja ginek, kemudian cahaya, kemudian spekulum. Spekulum biasanya kita menggunakan spekulum cocor bebek, kemudian lidi cotton, kemudian asam asetat dan larutan klorin, kemudian formulir catatan untuk mencatat temuan. Nah, berikut apa yang harus kita siapkan. Nah, untuk membuat asam asetat sendiri itu kita bisa menggunakan cuka dapur. Namun cuka dapur itu kan persentasenya 25%. Jadi kita bisa kalau kita ingin membuat 5%, kita bisa mengambil 1 bagian cuka dapur dengan 4 bagian air, atau kalau misalnya 3% bisa 1 bagian cuka dapur dengan 7 bagian air, seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan IVA sendiri cukup mudah. Kita membuat larutan IVA-nya sendiri, kemudian menyiapkan alat dan bahan, pasien disiapkan dengan posisi litotomi. Kemudian yang penting di sini adalah mengkonfirmasi SSK. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ditunggu 1 menit, dilihat apakah ada lesi acetoide atau tidak. Nah, SSK ini menjadi hal yang sangat penting, jadi harus bisa tampak. SSK itu apa? Jadi SSK atau sambungan squamusa kolumnar itu adalah perbatasan antara epitel kolumnar yang di dalam yang berwarna pink ini dengan epitel squamus yang ada di luar yang lebih berwarna pink muda. Nah,
Di antara SSK yang baru dengan SSK yang lama itu kita sebutnya sebagai zona transformasi. Nah, disinilah biasanya sering terjadi lesi prakanker itu. Jadi ini harus tampak dulu sebelum kita melakukan IVA. Kalau misalnya ini tidak tampak, maka mungkin bisa dituliskan tidak bisa dilanjutkan karena SSK-nya tidak tampak, bisa dilakukan rujukan kalau di vaskes primer atau bisa di switch ke pemeriksaan pap smear. Jadi sebenarnya untuk IVA ini adalah semuanya berdasarkan dari apa yang kita lihat. Nah, untuk melakukan prosedur IVA sendiri, kita harus lihat dulu Kasivo, apakah dia memang sudah terjadi kanker atau belum. Kalau belum terjadi kanker, kita lanjutkan SSK-nya tampak atau enggak, kemudian lalu kita lakukan IVA. Nah, jadi ini mungkin video singkat tentang pengaplikasian IVA. Jadi harus tampak dulu, kemudian kita oleskan dengan lidi kapas atau cotton pad, ditekan-tekan sampai merata, kemudian kita tunggu selama 1 menit sampai muncul lesi yang warnanya putih acetowhite seperti ini, kemudian ada batasnya yang tebal dan tegas. Nah, jadi ini kalau misalnya kita dapatkan lesi acetowhite dekat dengan SSK, maka kita bisa katakan IVA-nya positif. Ini salah satu contohnya. Jadi ini sebelum pemberian asam asetat seperti ini, kita lakukan foto terlebih dahulu, kemudian ini setelah pemberian asam asetat didapatkan lesi acetowhite. Sama seperti ini juga, ini sebelum pemberian IVA, kemudian ini setelah pengaplikasian IVA. Ini juga sama. Ini sebelum, kemudian ini sesudah. Nah, ini yang sudah diberikan larutan asam asetat akan muncul acetowhite. Ini adalah lembar temuan yang mungkin rekan sejawat dokter semua sudah familiar ya, di puskesmas itu sudah ada. Jadi ketika kita mendapatkan pasien screening kemudian ada IVA positif, kita bisa tuliskan di lembar yang ini. Kalau yang di atas ini mungkin adalah pemeriksaan sararia. Baik, kita pindah ke mengenai teledo IVA. Jadi sebenarnya untuk melakukan IVA itu kita bisa, apabila terdapat keraguan-raguan, kita bisa melakukan konsultasi secara telemedicine. Jadi kita bisa melakukan pemotretan terlebih dahulu. Nah, cuman ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi gambarnya serviknya ini harus mengisi paling tidak 80% dari fotonya. Kemudian harus ada cahaya yang terus-menerus mengisi. Jadi mungkin kalau ada beberapa kamera itu ada yang kameranya hanya cahayanya muncul pada saat dilakukan pemotretan saja. Nah, itu dipilih yang cahayanya continuous, jadi menyinari terus-menerus. Biasanya kalau di Android itu kita menggunakan aplikasi Cam Scanner. Nah, jadi yang diharapkan bukan foto yang sebelah kanan ini, tapi yang di sebelah kiri. Jadi kita bisa melihat dengan jelas bagaimana serviknya ini tervisualisasi dengan baik. Kelihatan SSK-nya, kemudian lesi acetowhite-nya terkelihatan. Jadi paling tidak 80% dari mulut rahim itu mengisi fotonya tadi. Nah, begini. Jadi dulu kita melakukannya mungkin harus menunggu ada kolposkopi, tapi sekarang kita punya mini kolposkopi. Jadi dengan kamera pocket atau dengan HP, dengan Android ataupun yang lainnya, itu kita bisa melakukan pendokumentasian IVA. Kemudian kita bisa mengkonsulkannya. Ini juga ada portal Teledo IVA-nya, ini saya cantumkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah metode screening sitologi. Nah, sitologi ini yang kita lakukan adalah pap smear. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi pada pemeriksaan pap smear ini yang perlu diperhatikan adalah mungkin kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak pelumas seperti jelly untuk melakukan pemeriksaannya. Kemudian kita pada saat memulaskan spatula, jadi kita menggunakan bisa Sitobrush atau spatula air. Kalau yang bagian dalam biasanya kita menggunakan Sitobrush, sedangkan yang bagian luar kita menggunakan spatula air. Kemudian setelah kita lakukan pemulasan, kita oleskan ke objek gelas, kita rendam dengan alkohol 95-96% selama 15 menit. Cuman pada pap smear itu tidak seperti IVA, kita harus memastikan bahwa pasiennya itu tidak dalam kondisi haid, kemudian tidak berhubungan, ada riwayat hubungan seksual, atau tidak menggunakan alat cairan pembersih vagina dalam 2 hari terakhir.
Nah, ini tadi yang saya bilang ada spatula air, ada sitobras. Biasanya yang di dalam kita menggunakan sitobras yang lebih panjang ini, kemudian yang air ini untuk yang ectocervix. Kita lakukan pengambilan, kita putar 360 derajat. Kemudian kita oleskan ke objek gelas, kemudian kita fiksasi dengan alkohol 95 sampai 96% selama 15 menit. Nah, ini. Jadi ini biasanya yang beras untuk dalam, yang spatula air untuk yang di luar. Diharapkan di transformation zone atau SCJ-nya tadi itu juga terikut keambil. Ya, ini jadi sama seperti pemeriksaan ginekologi, kemudian kita lakukan pengambilan dengan spatula air, kita oleskan di objek gelas. Namun ada yang kalau yang ini konvensional berbeda dengan liquid base. Kalau pap smear yang liquid base biasanya kita sudah punya kitnya, di mana ini sudah ada sitobrasnya. Sitobrasnya ini sangat efisien sekali bisa menjangkau yang endo dan ekto. Jadi tinggal sekali jalan, kita putar, itu sudah bisa mengambil sampel dari dalam dan dari luar. Kemudian kita masukkan ke cairan yang ada di dalam tabung ini. Selanjutnya untuk yang molekular test, nah molekular test atau HPV DNA biasa kita lakukan. Ini untuk mendeteksi secara pasti adanya infeksi virus HPV yang resiko tinggi. Ini sebenarnya pemeriksaannya sama pada saat kita memeriksa LBC, liquid base yang tadi. Cuma nanti akan dilakukan pemeriksaan amplifikasi DNA. Kemudian untuk langkah-langkahnya yang perlu diingat di sini sama seperti tadi kita melakukan in speculo, cuman yang perlu diperhatikan adalah kita tidak menggunakan jelly karena bahan jelly seperti gliserin ataupun karbomer itu dia akan mengganggu enzim yang nantinya akan mengganggu amplifikasi DNA sehingga bisa negatif palsu hasilnya. Jadi diusahakan tidak menggunakan pelumas jelly. Biasanya kita menggunakan berbahan dasar cairannya mungkin bisa PZ gitu seperti itu untuk melumasi spekulum sebelum kita pakai. Kemudian ini kita masukkan tadi berasnya, kemudian kita putar searah jarum jam, kemudian kita masukkan ke tabung sampelnya. Ada sedikit perbedaan, jadi tergantung alatnya. Mungkin dia Bio Farma ataupun Tin Prep itu beda. Kalau misalnya yang Bio Farma ini kita putarnya adalah 2 kali, putaran 360 derajat, kemudian kita masukkan ke dalam tabungnya ini, ditekan sampai dia terlepas. Jadi batangnya itu nanti terlepas. Sedangkan kalau yang Tin Prep itu setelah kita masukkan sikatnya ke dalam serviks, kita putarnya 5 kali, bukan 2 kali, 5 kali 360 derajat. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang ini, kemudian ditekan-tekan atau digoyangkan sebanyak 10 kali, kemudian kita tiriskan. Jadi bedanya kalau yang ini dia masuk ke sini, kalau yang ini kita tidak masukkan ke sini, jadi kita keluarkan lagi karena ditiriskan. Jadi itu untuk sekilas mengenai deteksi dini pada kanker serviks atau lesi prakanker, di mana yang masih menjadi acuan di sini adalah high performance test sebenarnya HPV DNA. Cuman memang tidak di semua tempat itu bisa melakukan pemeriksaan HPV DNA. Jadi kita masih bisa melakukan IVA ataupun pap smear sebagai modalitas lain untuk screening kanker serviks. Yang penting pada wanita itu tetap dilakukan screening. Sekian dokter untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Khairunisa. Baik, materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Indra. Silakan Dr. Indra dengan topik manajemen dari screening yang abnormal, ya, sehingga termasuk follow up-nya. Silakan Dr. Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat semuanya. Hari ini topik saya mengenai manajemen, ya. Kalau hasil screeningnya itu nggak normal bagaimana? Terus sistem referralnya bagaimana? Dan follow up-nya untuk dokter umum itu bagaimana? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, semua hasil itu nanti ya the power of looking the cervix. Jadi kalau kita di tempat praktek nggak ada bahasanya meja ginek, nggak ada spekulum ya.
dirujuk seperti itu. Tapi kalau di puskesmas yang kita ada fasilitas krayo, kapan itu boleh dikerjakan dokter umum, kapan harus dirujuk ke SPOG nanti kita bahas ya. Jadi ini tadi saya ada yang sedikit saya ulang nanti ya. Jadi apa itu sel kanker? Ya selnya nggak normal, tumbuh terus-menerus, tidak terkendali meskipun rangsangan stimulusnya sudah berhenti. Jadi kalau sudah menembus basal membran, dia itu sudah termasuk sel kanker. Sel kanker sendiri, penyakit kanker itu menjadi masalah karena kejadiannya tinggi, biayanya tinggi, ada kanker yang bisa dicegah. Tadi sudah dibahas sama Dokter Nisa bahwa nomor 1 itu breast cancer, di dunia nomor 4 adalah kanker serviks. Di negara kita nomor 1 breast cancer, nomor 2 adalah kanker serviks. Jadi nanti pada saat kita melakukan screening, misalkan cek kesehatan gratis, maka yang kita kerjakan yang pertama adalah pertama sadar NIS, pemeriksaan payudara secara klinis, kedua HPV DNA, ketiga IVA, yang keempat adalah pemeriksaan bimanual. Jadi apabila didapatkan ada massa dari ovarium, maka kita bisa kerjakan USG. Di puskesmas pun sekarang sudah dilengkapi USG. Ini kemarin baru pelatihan dengan di Latkesmas ya, dulu namanya Babelkes ya, Murnajati yang di Surabaya itu pelatihan untuk apa namanya USG breast seperti itu. Jadi di puskesmas pun selain sadarnis nanti misalkan didapatkan ada kelainan segera di USG dan nanti segera bisa dirujuk ya. Kita ketahui bahwa penyakit HPV itu menyebabkan infeksi HPV itu menyebabkan hampir 350.000 kematian karena kanker serviks pada tahun 2022. Padahal ini bisa dicegah. Di dunia dikatakan setiap 90 detik satu wanita itu meninggal karena kanker serviks. Makanya kenapa kita harus eliminasi karena kanker ini bisa dicegah. Kalau di Indonesia setiap 1 jam 1 sampai 2 kematian seperti yang dikatakan Dr. Nisa tadi bagian datang pada stadium lanjut. Kalau kita lihat di sini tadi virus HPV itu masuk ke dalam serviks ya, itu yang diinfeksi pertama adalah sel basal. Sehingga dia membutuhkan ada namanya epithelial tear seperti ini, ada lesi. Seperti itu. Karena nanti kita harus membahas pemeriksaan HPV tadi, nanti kalau manajemennya bagaimana kita harus tahu tadi secara umum natural historinya. Jadi semua wanita itu berisiko terinfeksi HPV. Kalau di literatur dikatakan walaupun kita itu monogami dan sebagainya, kita tetap berisiko untuk terinfeksi HPV. Infeksi ini bisa terjadi pada semua wanita, dikatakan antara 75 sampai 80%. Tetapi tidak semuanya nanti itu menjadi kanker serviks. Tetapi di sini masih tahap lesi prakanker, bisa regresi, bisa juga clearance ya. Jadi kita hati-hatinya di sini memang mungkin sekarang pasien itu googling, oh penyakit HPV itu suatu STD ya. Terus nuduh suaminya dan sebagainya seperti itu. Kita harus jelaskan bahwa penyakit ini memang 85% infeksi HPV itu bisa menular lewat kontak seksual, tapi 15%-nya tidak. Dan kalau kena infeksi ini juga kemungkinan clearance-nya itu sangat sangat besar seperti itu. Jadi kita jangan sampai salah ngomong supaya tidak sampai nanti dipanggil ke kantor polisi. Saya pernah dipanggil ke kantor polisi gara-gara infeksi HPV ini bertengkar, terus kemudian nuduh suaminya selingkuh, suaminya nuduh istrinya selingkuh, seperti itu. Jadi yang awal adalah yang kena adalah sel basal. Kalau sudah cancer, maka dia akan menembus basal membran seperti ini. Ya, ya. Ini tadi, jadi tidak tiba-tiba jadi kanker, tapi ada yang namanya lesi prakanker serviks. Jadi ini asetoidnya. Jadi yang dikatakan Dokter Nisa, screening itu sangat menentukan. Ya, ya. Jadi tidak ini keutamaan screening ini fasenya cukup lama, 3 sampai 17 tahun ya. Ya, sehingga ini bisa diakselerate ya untuk eliminasi. Di mana kesempatan kita untuk melakukan screening itu di sini. Ini vaksin itu bisa kita kerjakan pada saat sel yang normal. Tadi sudah dibahas Dokter Nisa, perbedaannya 90, 70, 90 kalau dunia, kalau kita nanti 90 ya divaksin laki dan
perempuan, ya laki itu mungkin mulai tahun depan, anak laki-laki di bawah. Jadi siswa, yang siswi sudah mulai 2023 secara nasional, pilot projectnya mulai 2016, Surabaya dapat mulai 2017. Ini 75% screening. Jadi tugas kita nanti memotivasi supaya seorang wanita itu mau melakukan screening. Dan apabila didapatkan hasil yang positif, maka 90% wanita ini akan mendapatkan tata laksana. Ya, vaksin tadi sudah dibahas, nanti dunia itu mengarahnya ke single dose ya. Jadi karena nanti kita pun nanti mengarahnya ke single dose, cuman memang betul Dr. Nisa, CDC itu masih 2 dos. Negara kita memang masih 2 dos. Tetapi kita lihat di dunia itu mulai 2024 ada beberapa negara yang menggunakan 1 dos, Brasil, UK, dan Australia. Ini sementara CDC masih nunggu Kensi trial sama Doris trial, seperti itu. Tapi arahnya kita menuju single dose sehingga 2 dos yang untuk wanita tadi siswi akan diberikan ke siswa, seperti itu. Ini ya mulai 2016, Surabaya mulai 2017. Jadi kalau saya mau menyuntik vaksin, saya tanya dulu SD-nya kelas 5 tahun berapa? Kalau di SD-nya di Surabaya 2017 coba dilihat datanya seperti itu. Karena sebagian besar itu kalau kita tidak nolak, pasti kita sudah dikerjakan vaksin pada tahun 2017 mulainya. Untuk seluruh Indonesia mulai tahun 2023. Ini yang dipakai untuk program yang diberi nama Nusagard per tahun 2023. Sebelumnya tanpa nama ya, sebelumnya yang cuman seperti ini gini ya. Karena memang ini sebenarnya Gardasil 4, tapi yang di packagingnya di Bio Farma sehingga bentuknya vial. Sedangkan kalau untuk yang ini masuk di dalam siring sehingga harganya akan berbeda. Screening tadi sudah dibahas sama Dr. Nisa, ini mintanya adalah 75% menggunakan tes DNA HPV. Jadi kalau nanti dokter-dokter semua, sejawat semua mendapatkan pasien dengan tes DNA HPV positif apa itu? Nah, ini prioritas kita 90% itu sampai tahun 2030 itu semua wanita dengan lesi prakanker mendapat tata laksana, semua wanita dengan kanker invasif mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi makanya sekarang rumah sakit yang dibangun itu terutama yang diprioritaskan yang KJSO, kanker jantung, stroke, dan urologi. Untuk tahun 2023 sampai 2027, sementara masih 70% untuk targetnya. Ini Jatim itu menjadi lokasi proyek percontohan screening ya untuk HPV DNA, ini model hub and spoke ya. Terus kalau kita lihat di sini kemarin di Kelurahan Manukan Kulon 5.500 targetnya seperti itu. Ini pun kita baru mencapai 54%. Padahal WHO atau RAN itu kita mencapai 75% ya. Ini pelaksanaannya. Ini kalau di Surabaya itu menggunakan self sampling ya. Jadi mengambil sampel mandiri ya. Ini contoh Bukader yang mengambil di balai RW. Ini yang sampai door to door ke rumah membantu sampai posisinya demikian ya. Ini yang kita kerjakan di pemeriksaan DNA HPV di Pilang Wonoayu ini sampai kita di ATM ini ya. Ini sebenarnya ATM BNI yang di salah satu pabrik kita sampai datang ke sana ya. Ini jadi sekarang pun dengan cek kesehatan gratis ya. Semua wanita diperiksa DNA HPV sasarannya usia 30 sampai 69 tahun. Ini yang Hari Kartini kemarin ya. Ya, ini formnya untuk inform konsen bersedia atau tidak bersedia seperti ini. Terus kemudian ini screening faktor resikonya seperti itu. Soalnya pasien tuh dia menganggap oh ini penyakit aib dan sebagainya ya. Untuk tata laksananya bagaimana? Teman sejawat semua bisa mengambil di inasgo.org ya, bisa juga scan barcode ini kalau mungkin pengen lebih jelas untuk algoritmenya. Yang pertama, algoritma ini disusun berdasarkan tadi sudah dibahas sama Dr. Nisa. Yang pertama untuk screening itu adalah dengan visual inspection, bisa dengan tes IVA, yang kedua bisa dengan pap smear, yang ketiga bisa dengan tes DNA HPV, dan bisa juga dikonsultasikan seperti itu ya. Yang pertama saya bahas adalah IVA do IVA. Ya, IVA ini mulai tahun 1925
menggunakan asam cuka ya 3-5%, tadi sudah dibahas Dokter Nisa, perlengkapannya bagaimana. Ini kalau tele ya, kalau tele tadi ngambilnya harus fokus seperti ini. Ya ini salah satu bidan di puskesmas ya, konsul ke saya, "Dok, ini sebelum IVA, ini setelah IVA." Oh iya, ini boleh dikrayo di puskesmas. "Dok, ini pre-IVA, ini post-IVA." Lah, karena area acetoweitnya yang di sini itu cukup luas, probe kita sampai sekian ya, saya sarannya ini dirujuk. "Dok, ini pre-IVA, ini post-IVA." Oh, ini probe-nya bisa. Oh, bisa dikrayo di puskesmas. Jadi intinya adalah kalau IVA itu positif, kita harus melihat cerviknya. Melihat cerviknya itu apakah ada lesi? Lesinya apa? Ya lesinya ya kayak gini nih, sebelum dan sesudah. Ya, kalau di Jipaigo kemarin manggilnya bukan IVA tapi VAT, Visual Inspection, ya for the treatment seperti itu. Ya, ini krioterapi atau cold coagulation atau thermal ablasi ini bisa dikerjakan oleh GP di puskesmas atau yang GP yang mendapatkan pelatihan. Kalau electrocauter, lip atau LEDS ini dikerjakan SPOG karena alatnya harus ada di rumah sakit seperti itu ya. Baru kemudian di follow up. Outline kedua, kalau hasil pap smearnya nggak normal bagaimana dok? Nah, tadi sudah dibahas Dokter Nisa untuk pap smear yang konvensional seperti ini, yang liquid juga seperti ini. Lah, ini bacaan Bethesda-nya ya. Kalau dulu pakai pap ya, Papa Nicolo kelas 1, 2, 3, 4, terus ganti displasia, terus ganti CIN, terus baru kemudian pakai Bethesda. Ya, biasanya dokter PA itu baik hati, dibaca semua ini. Ya, artinya apa perbedaannya? Kalau kelas 2, kalau dulu itu dianggap nggak ada masalah, kalau dengan pembacaan Bethesda ini, kelas 2 dengan Askus itu sudah menjadi masalah. Seperti itu. Jadi lebih lebih dini ya. Seperti kita lihat di sini ya. Askus, atypical squamous cell of undetermined significance ya. Kalau askusnya itu positif, hasil pap smear, kita ada fasilitas HPV DNA, ya kita HPV DNA. Kalau positif baru kita kerjakan do-IVA atau kolposkopi. Dokter, kolposkopi ya pasti nggak punya ya, ya kita yang di Sutomo aja baru dapat 2024 ya, cerita kemarinnya yang baru ya. Ya, jadi kalau nggak ada ya kita kerjakan do-IVA. Lah do-IVA ini biasanya kita kerjakan di ya di puskesmas, seperti kalau di tempat praktek ada gineknya ya bisa kita kita kerjakan seperti itu ya. Jadi baru kemudian baru kita lihat kalau ada lesi baru kita bisa kerjakan terapi. Kalau askus logretsil kita kerjakan tes DNA HPV ini yang kalau pakai partial genotyping, tapi kalau nggak ada ya kita kerjakan do-IVA. Kalau kolposkopi ada kita kerjakan kolposkopi. Artinya nggak ada kolposkopi kita tetap bisa bekerja. Kalau ini kita lihat, ini hasil dari pap smear abnormal yang askus yang high grade, terus kemudian high grade seal, ya. Intinya semuanya adalah melihat lesi. Kalau ada lesi, baru kita kerjakan terapi. Kalau nggak ada lesi, bagaimana? Kalau nggak ada lesi, kalau hasil pap smear-nya positif, bisa kita tambah dengan pemeriksaan HPV DNA. Kalau positif ya kita, karena ini high grade ya kita sampai konisasi. Tapi kalau negatif, bisa kita kerjakan endocervical curet. Jadi intinya ini harus dirujuk seperti itu. Ya, karena high grade, atypical glandular cell, ya seperti ini ya. Kalau positif itu, karena di sini sel glandular itu kan sel kelenjar yang sampai masuk-masuk, sehingga kita lebih ambilnya lebih lebih dalam seperti itu, ya. Ya, terus tes DNA HPV ini yang kita pakai ya. Tadi sudah dibahas Dokter Nisa untuk mendeteksi HPV berisiko tinggi penyebab kanker. Di sini bisa dikerjakan dengan self sampling, jadi mengambil sendiri seperti yang dikerjakan di Manuan Kulon itu, atau dengan provider sampling seperti itu. Ya, kalau dulu pakainya tes DNA HPV risiko tinggi. Nanti kalau yang ada sekarang yang dikerjakan di Jawa Timur ya, Jawa Timur itu kebetulan ada 30 lebih, 33 atau 36 kota kota madya ya sama apa kabupaten. Itu baru 26 yang sudah dikerjakan seperti ini. Nanti kita pakainya yang partial genotyping. Ya, kalau partial genotyping nanti keluar 16 18 others.
Tapi alat yang kita pakai nanti keluar juga angka di 52. Jadi di sini ada 52 seperti itu. Intinya adalah lihat lesi. Kalau lesinya positif, kita lihat eligible atau enggak sih untuk dikerjakan di puskesmas atau di vaskes primer. Kalau eligible, monggo. Dokter umumnya bisa mengerjakan krioterapi atau thermal ablasi. Cold coagulation itu nama lain dari thermal ablasi. Tapi kalau enggak eligible, kita pasti rujuk untuk lip atau LEDS untuk mendapatkan bahan seperti itu. Kalau HPV-nya yang non 16-18, lesinya negatif ya, ini kita bisa follow up ya. Tunggu 1 sampai 3 tahun. Loh, kenapa dok kok ditunggu? Nggak takut? Karena kita lihat tadi bagannya. HPV itu bisa ada kemampuan untuk clearance. Yang menjadi CA cervix itu hanya HPV yang persisten. Melihat persistensi HPV itu 1 tahun kemudian, seperti itu. Tapi kalau dia tipenya 16-18, nggak tampak, ya kita ada opsi untuk endocervical kuret seperti itu. Kalau lesinya negatif ya kita follow up-nya akan lebih lebih sering karena ini tipenya 16-18. Kalau co-testing, nah kalau co-testing itu bisa dua, bisa tes DNA HPV plus pap smear, bisa juga tes DNA HPV plus IVA. Jadi nanti yang kita kerjakan di puskesmas itu untuk screening adalah ini, co-testing Indonesia, tes DNA HPV plus IVA. Tapi kita ngerjakannya 4, Sadarnis, DNA HPV, dan kemudian eh, IVA, baru kemudian bimanual, seperti itu. Kalau kita lihat di sini sensitivitasnya mencapai 100% dan spesifitasnya 96%. Kalau kita lihat lagi ini lebih sensitif penetapan risiko sejak awal infeksi, jauh lebih sensitif dari pap smear dikerjakan dengan metode PCR. Ini kalau hasilnya yang HPV positif bagaimana? Nanti kalau ada pasien bisa ablasi, bisa eksisi. Kalau untuk dokter umum, krioterapi dan cold coagulation atau thermal ablasi. Ya, ini relatif mudah dikerjakan dengan gas CO2 atau N2O ya minusnya sampai 60 sampai 80 ya. Ini ya alatnya. Cuman maaf kalau boleh jujur kalau pakai ini kita rugi. Ruginya gimana? Karena gasnya sekarang itu harganya hampir 1.990.000 sekian hanya bisa untuk 3 sampai 4 pasien saja. Sedangkan BPJS memberikannya cuma 150 per pasien. Sehingga sebagai alternatif itu sebenarnya paling enak. Ini checklistnya bagaimana cara mengerjakan krioterapi. Kita pakai double freeze sehingga kita pakainya 3, 5, 3. 3 menit mulai. Setelah terlihat bunga es kita mulai hitung. Kemudian 5 menit istirahat. Dan kemudian kita freeze lagi 3 menit. Sehingga totally 11 menit. Ya, seperti ini ya. Jadi begitu bunga esnya muncul, kita mulai start 3 menit. 3, 5, 3. Ini hasilnya seperti ini. Ya, kalau cold coagulation, kok cold ya? Kalau cold itu dingin, tapi dia lebih dingin dibandingkan apa namanya electrocauter. Ya, ini derajatnya 100. Jadi sebenarnya panas ya. Thermal ablasi ya. Thermal ablasi ini menggunakan listrik. Ini lebih enak banget karena dia alatnya bisa ditenteng seperti laptop seperti itu ya. Kita pasti di daerah itu punya apa namanya? Ada listriknya dan sebagainya. Kalau enggak pun kan kita bisa pakai yang lain genset dan sebagainya. Ini di Puskesmas Manoan Kulon Surabaya yang punya baru Manoan Kulon dibelikan sama Cipaigo. Ini Dokter Lolita kepalanya ini melakukan thermal ablasi. Ini checklistnya ya. Checklistnya cukup mudah karena di sini cuman 1 menit saja. Kenapa 1 menit? Bip pertama pada detik ke 30, bip kedua pada detik ke 45, dan bip berikutnya ke detik ke 60. Seperti itu ya. Jadi di sini terakhir nanti keluarnya di 1 menit ya. Ini proses pelaksanaannya sebelumnya kita asesmen seperti itu ya. Ini pastinya nggak mau difoto dok. Nah, ini penyakit aib. Ibu, ini bukan penyakit aib dan sebagainya. Jadi memang untuk wanita-wanita di Indonesia itu hambatannya dua. Yang pertama mengajak mereka untuk melakukan screening, yang sudah di screening pun hasil positif mau dilakukan terapi. Jadi setelah dikerjakan terakhir itu kita bimanual. Kalau memang ditemukan ada masalah di puskesmas bisa dikerjakan USG seperti ini di anu ya, di mana
di Sidoarjo, di Pilang, Wonoayu. Jadi ini kita pakai SIDEK sehingga nanti bisa cepat dipakai untuk pasien berikutnya. Ini hasilnya. Ini perbandingan antara krioterapi dan thermal ablasi. Kalau saya lebih prefer thermal ablasi ya, lebih lebih hemat, lebih hemat waktu, biaya dan semuanya. Ini elektrokauterisasi. Kalau ini yang ngerjakan SPOG, ini derajatnya tinggi ya. More than 500 derajat Celcius kadang ya. Jadi tergantung kita ngatur eh, panasnya seperti itu. Ini ada di kamar operasi biasanya, tapi bisa kita pinjem untuk di OK kecil dan sebagainya. Kalau eksisi lip plates ya, seperti ini ya. Kalau di sini tuh rata-rata kesembuhannya hampir 98% ya untuk yang pasien yang high grade gel. Ini butuh ring wire. Tetapi memang mohon maaf, tidak semua rumah sakit di Surabaya itu mengerjakan. Sehingga kalau kemarin dengan program ini, yang pertama dengan Cipaigo itu kita tentukan rujukannya di Suwandi atau di Sutomo. Kalau di Sutomo langsung kan nggak boleh. Suwandi atau Husada Utama baru ke Sutomo, seperti itu. Eh, Alat ring wire-nya kadang nggak ada. Jadi di BDH sama di Eka Chandra ini belum bisa. Jadi kita eksisi seperti ini, ya. Terus baru kemudian kita lakukan kauterisasi seperti ini, ya. Enaknya adalah ini kita mempunyai bahan bahan PA, ya. Ini yang LEDS lebih luas, large loop excision of transformation zone. Jadi kalau yang ini konisasi ya nanti nanti dapatnya akan lebih besar seperti ini. Enaknya kalau kita mengerjakan lip atau LEDS itu ada pemeriksaan PA dikerjakan oleh dokter Objin ya. Di sini itu enggak terlalu bahasanya, oh nanti takutnya setelah dilakukan tindakan nanti saya enggak bisa hamil dok. Oh bisa sekali. Kalau yang konisasi pun kalau terjadi inkompetensia cervix pada saat hamil kita bisa kerjakan sirklase sehingga tidak gampang terjadi keguguran. Ini konisasi dibentuk kun seperti ini histerektomi. Jadi kita bisa lihat di sini angka kesembuhannya hampir 98%. Jadi tertiary prevention itu harapannya kalau ketemunya pun stadiumnya lebih awal, maka five-year survival rate-nya akan lebih tinggi. Ini contoh ya yang kita kerjakan ya di Surabaya pelatihan. Surabaya yang mendapatkan 42.000 kit untuk pemeriksaan HPV DNA yang harus dikerjakan sampai pertengahan tahun ini. Kemarin kata Dokter Atik sisa 4.000 ya, makanya digeber dengan peringatan Hari Kartini ini, ya ini di Tambak Sari ini ya nggak salah ya, Simokerto sama di Rungkut Merjoyo. Ini yang di Wonoayu ya, jadi mereka karena by clinician mereka bukan self sampling, mereka sambil bahasanya berlatih juga mengambil sampelnya, terus kemudian melakukan dokumentasi seperti itu ya. Ini di Balai RW ini ya, kebetulan karena pustunya lagi diperbaiki. Ya, ini cold chain-nya itu ya. Jadi kalau vaksin ada cold chain-nya, kalau ini kita eh, bikin dia 6 sampai 8 derajat Celcius. Jadi kita punya alat full pack ini yang untuk membawa media sampel HPV itu. Ya, ini sebagai contoh Tele Dok IVA. Dok konsul pasien HPV 18 kondisi setelah IVA. Apa eligible untuk TA? Gitu. Saya jawab jangan TA, biopsi aja rujuk. Ini seperti CA. Ternyata begitu kita biopsi memang benar CA dan eh, sudah kita kerjakan radikal histerektomi seperti ini. Jadi kalau misalkan ragu-ragu, ya sudah dirujuk aja seperti ini, ya. Jadi ada yang beberapa 3 yang kita kerjakan radikal dengan hasil HPV ini masih 25 tahun. Nah, dia konsul dengan seperti ini, IVA-nya positif ya. Apa perlu dikerjakan HPV DNA dulu? Saya jawab ya enggak perlu. Karena kan program kita HPV DNA itu mulai usia 30 tahun. Kalau wanita itu usia masih 25 tahun, HPV DNA-nya positif itu sangat tinggi karena mereka masih seksual aktif. Kalau seperti ini ya kita bisa terapi, dirujuk terlebih dahulu seperti itu. Kanker masalah kita bersama, kanker lahir rahim bisa dicegah, temukan sedini mungkin, obati segera mungkin. Harapan kita nanti kasus kanker serviks ini akan turun, wanita Indonesia yang menderita kanker dan meninggal karena kanker juga turun. Ya, ini hidup sehat hindari kanker. Ya, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya presentasi dari kedua narasumber ini. Monggo Pak, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom Q&A begitu. Saya lihat sampai saat ini belum ada, tapi waktu kita tinggal 8 menit gitu ya. Tinggal 8 menit. Jadi
Saya berharap para dokter umum ini kepeduliannya tinggi ya untuk melihat serviks gitu ya Bu Indra. Dokter Nisa terutama pada perempuan yang telah melakukan hubungan seksual. Jadi ini saya tekankan lagi kalau yang tidak pernah melakukan hubungan seksual aman gitu aja ya. Supaya enggak ambil jatahnya yang berhubungan seksual gitu ya. Jadi kalau berhubungan seksual itu wajib kita lihat serviksnya ya Bapak Ibu para dokter sekalian. Jadi paling enggak kita mulai bangkitkan rasa bertanggung jawab kita sebagai dokter umum sebagai garda terdepan itu ya. Karena screeningnya itu awal mungkin bidan mungkin ya perawat mungkin tapi decisionnya akan ada di para dokter sekalian. Waktu kita tinggal 7 menit. Kalau ada pertanyaan apa tips and tips? Bu Indra belum mute, belum di unmute. Ada yang mau disampaikan? Sama konsulan Dokter Wita. Jadi dokter umum itu kalau di puskesmas itu selain misalkan bidannya melakukan screening ya, biasanya dikonsuli dok ini apa namanya IVA-nya positif atau enggak. Itu biasanya dikonsulkan ke dokter umum. Memang kalau di Surabaya itu kan sebenarnya IVA itu mulai 2009 ya. Waktu itu kita ikut yang Female Cancer Program, terus si entry, terus dilanjut dengan Leiden itu ada 2006 itu. pendanaannya. Ya, Ya, 2006 apa? 2006. 2006 Female Cancer Saya sudah ke Programnya. Bali Ya. sudah 2006 itu sudah. Terus kemudian baru jalan di Surabaya itu 2009 ya. Terus kemudian kalau dulu itu kan semua di IVA. Kalau IVA-nya positif semuanya dirujuk ke Sutomo. Sehingga kita punya poli IVA waktu itu setiap Selasa sama Jumat di poli di Sutomo. Nah, tapi karena sekarang itu di puskesmas itu sudah ada fasilitas krayo, yang IVA-nya positif itu bisa di krayo. Beberapa puskesmas itu pintar-pintar, misalkan Balungsari dan sebagainya. Dulu waktu Female Cancer Program, jatahnya krayo itu boleh dikerjakan oleh bidan. Jadi bidan tuh pintar-pintar mengerjakan krayo. Terus kemudian kita pertemuan tahun 2015 di Jakarta, ada IBI, ada IDI, ada POGI, ada HOGI ya. Kita berkumpul di Jakarta membahas tentang ini. Krayo itu akhirnya diserahkan kepada dokter umum. Artinya apa? Bidan sudah tidak boleh ngerjakan. Tapi pada daerah-daerah yang bidannya sudah terlanjur pinter-pinter tadi bagaimana? Ya terpaksa begini mengaturnya. Boleh dikerjakan bidan, tapi di bawah supervisi dokter umum. Seperti itu. Jadi kesepakatan kita, tapi sekarang karena bidan sudah nggak dilatih, bidan yang sekarang ini mulai 2015, jadi bidan sekarang itu sudah nggak bisa mengerjakan karaoke. Kalau dulu zaman awal-awal si Entrit itu karena dokter Atik kan yang keliling ke Jawa Timur waktu itu yang ngajari juga itu bidan sama dokter umum yang boleh ngerjakan karaoke seperti itu. Sekarang pekerjaan dokter umum ditambah USG BRES, USG ANC, juga USG Ginek seperti itu. Jadi semuanya beban itu dilimpahkan di puskesmas. Begitu dokter Rita. Iya, iya, iya. Baik, Dokter Nisa ada yang tambahkan mau disampaikan? Ya baik dok, mungkin untuk tips-tips di sesi terakhir ini, jadi mungkin menekankan kembali bahwa semua wanita itu punya risiko untuk menderita kanker serviks, tapi prinsipnya tidak boleh ada wanita yang sampai terkena kanker serviks, karena kanker serviks itu satu-satunya kanker yang bisa dicegah kalau misalnya bisa dideteksi secara dini. Jadi mungkin sebagai provider kesehatan di hulu, dokter umum itu perlu menekankan kembali edukasi kepada masyarakat tentang perlunya screening. Jadi wajib, screening itu wajib, bukan pilihan pada wanita yang pernah berhubungan seksual, sehingga tidak perlu menunggu adanya gejala baru screening. Apapun modalitas yang mungkin ada di tempat rekan sejawat semua, mau IVA, mungkin mau HPV DNA yang ada pada saat itu, lakukan. Yang penting tekankan pada masyarakat bahwa screening itu adalah wajib. Begitu Dokter Wita, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan. Kalau sudah vaksin Cervarix, kita tahu Cervarix kan itu dua virus yang di cover ya, usia 13 tahun, apakah perlu divaksin ulang? Karena sekarang kan ada Gardasil 4, ada Gardasil 9 itu ya, kalau perlu diulang setelah berapa tahun divaksin lagi? Itu pertanyaannya. Silakan Dokter Indra. Ini umur 13 sudah pernah divaksin yang Cervarix. Nah, ini sekarang ada vaksin-vaksin yang kuadrivalen sama nonavalen ini. Nah, perlu diulang nggak
Silakan. Oke, terima kasih Dr. Wita. Kalau untuk vaksinasi itu memang pertama kali masuk Indonesia kan 2006 ya. Jadi sementara bisa berulangan. Jadi kalau sudah pernah divaksin Cervarix ya sudah, enggak apa-apa. Jadi suntiknya umur misalkan 3 kontak screening. Jadi vaksin itu tidak menghilangkan kewajiban untuk dilakukan screening seperti itu. Jadi dulu 3 suntian, terus jadi 2 kalau di bawah 15 tahun. Ini nanti jadi 1 seperti itu. Jadi proteksinya itu cukup bagus. Memang kalau mau pakai yang nonavalen yang isinya 9 ya proteksinya lebih bagus lagi ya. Cuman harganya memang masih mahal ya. Nonavalen itu kan di atas 2,5 juta. Seperti itu Dr. Rita. Jadi tidak perlu booster ya. Jadi tidak perlu booster. Lagi-lagi kita akan menekankan bahwa yang penting itu screeningnya, bukan vaksinnya ya. Vaksin itu oke lah sebagai prevensi primer gitu ya. Tapi yang penting adalah screeningnya. Lihat serviks gitu, IVA gitu ya. Atau enggak Pap smear atau HPV tes DNA. Tapi yang penting adalah screeningnya itu. Silakan Dokter Nisa ada tambahan kurang 1 menit. Kalau Silakan. dari usul ya, kalau boleh saya sampaikan ya. Ya. Kalau dari CDC itu ada tulisan, jika kita itu health worker, kita itu harus vaksin. Seperti itu. Jadi kalau beberapa kali ini kan di puskesmas itu ada vaksin HPV yang Nusagard itu ya, yang dijual dengan 1 juta 3 kali suntikan. Itu kalau kita nakes kita ikut aja. Itu proteksinya ya memang enggak sampai 90% tapi lumayan. Terus kedua, kalau kita itu melakukan terapi, misalkan thermal ablasi, pakai masker. Kalau saya melakukan electrocauter, lip coater, saya pakainya N95. Jadi kalau kita baca ya di beberapa jurnal, itu HPV itu kan bisa juga diinhalasi. Jadi resiko terjadinya orofaringeal itu besar sekali. Seperti itu. Jadi kalau kita health worker, kita sebaiknya proteksi diri kita sendiri dulu sebelum menolong pasien. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Dokter Nisa ada tambahan? Sudah dokter, cukup dokter. Baik. Terima kasih banyak atas sharing ilmu dan sharing pengalamannya ya, Dokter Indra, Dokter Nisa. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kewajiban moral dari kita semua ya, terutama dokter umum gitu ya. Jadi bukan ini cuma tugasnya SPOG, enggak banget gitu ya. Jadi tugas dokter umum juga, bahkan itu yang terpenting karena yang menangkap pertama kali sekarang tuh ada usia 27 sudah CA cervix stadium 3, itu bayangkan dapatnya kapan gitu ya. Gitu, jadi mudah-mudahan tergugah semuanya ya para dokter sekalian. Baik, karena waktu juga yang akhirnya mengharuskan kita untuk menghentikan. Kurang 1 menit lagi ada nggak yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, Mungkin yang pesan itu ya, pesan sponsor. pesan sponsor, monggo silakan. 1 menit Dari lagi. Dr. Odi Silakan. tadi. Jadi Iya. pesannya buat kita semua, kanker serviks merupakan kanker nomor 2 di Indonesia. Kanker serviks itu kanker yang bisa dicegah. Bagaimana cara pencegahannya? Ayo kita melakukan vaksinasi HPV, melakukan screening rutin ya. Bisa dengan IVA, Pap smear atau tes DNA HPV. Bila didapatkan lesi prakanker serviks, segera diobati. Karena angka kesembuhannya bisa mencapai 98%. Sudah masak. Ayo perempuan Indonesia, mari kita bersama-sama mencegah kanker serviks. Dari saya sekian, Dr. Rita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan message-nya itu menggugah kita semuanya ya, membangunkan kita para dokter gitu ya, maksudnya ya. Karena pasien itu kadang-kadang apa kata dokternya ya, kalau dokternya bilang enggak apa-apa, itu flek karena habis suntik lah sudah, pasien sudah ya sudah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Indra, Dokter Nisa. Semoga menjadi amal jariah untuk sharing ilmunya ini. Saya akhiri, terima kasih banyak dari IDI, Mas siapa tadi itu ya? Mas Odi. Mas Odi, ya baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter Wita, Dokter Indra.